Selamat pagi semua. Saya percaya bahwa kita semua telah menikmati kemurahan dan kasih daripada Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bersama-sama sejenak. Kita boleh berada di hadapan Tuhan untuk menerima kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini kami boleh mengalami penyertaan perlindungan daripada Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau pada pagi hari ini, sebab Engkau sudah menolong, memimpin, memelihara kehidupan kami, sehingga perkenanan-Mu pada pagi hari ini kami boleh mengalami kekuatan kesehatan daripada Tuhan. Kembali kami akan melakukan aktivitas kami, namun sebelumnya kami memohon kiranya melalui firman-Mu pada pagi hari ini akan memampukan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin adanya akan menolong kami untuk melangkah hari ini bersama-sama dengan-Mu. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua, warga Citaralen, dimanapun kita berada, untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima, yang berkata demikian. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat di Kolose, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Kata bertekun merupakan satu kata di mana kita boleh merespon dengan sikap hati yang benar ketika kita sedang diperhadapkan dengan penderitaan. Ini merupakan keistimewaan orang-orang percaya, keistimewaan orang-orang beriman, kalau kita boleh meresponnya dengan positif. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seberapa jauhkah kita boleh bertekun di dalam Tuhan? Seberapa tekunkah kita boleh berdoa? Seberapa tekunkah kita boleh untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Sudahkah kita bertekun menjalankan ibadah kita? Sudahkah kita bertekun melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus, Dia senantiasa bertekun untuk melakukan karya yang besar untuk kita. Bertekun berarti kita boleh meresponnya dengan positif.
untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, untuk merespon segala sesuatu yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Karena dengan bertekun menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai orang percaya tak sepatutnya kita dikalahkan oleh keadaan, situasi, kondisi yang kita alami, situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi kita memiliki hak istimewa untuk mengetahui bahwa dengan bertekun kepada Tuhan, kita boleh melihat hal-hal yang positif yang kita hadapi. Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki kita agar kita boleh senantiasa menghadapi setiap penderitaan dengan hati yang penuh sabar dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab melalui penderitaan adalah jalan Tuhan yang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita sebagai orang-orang percaya. Penulis Amsal memberikan kunci untuk menghadapi setiap kesulitan, penderitaan yang ada, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaannya. Orang yang bertekun kepada Tuhan akan senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini kita harus bersemangat. Apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita alami hari ini, yang kita akan jalani, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi kepada kita kemampuan untuk melihat hal yang positif yang kita akan jalani hari ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapakah akan memulihkan semangat yang patah? Bertekun menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mengapa iman orang-orang Kristen perlu diuji? Firman Tuhan menyatakan bahwa proses pengujian iman orang-orang percaya menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan memiliki pengertian agar kita mampu bertahan untuk menghadapi kemalangan, mampu bertahan menghadapi penderitaan, mampu bertahan untuk menghadapi kesusahan. Yang dimaksud ketekunan bukanlah sikap sekedar kita bertahan secara pasif atau pasrah dengan keadaan yang kita hadapi, tetapi sikap yang positif, kuat dan berani menghadapi segala sesuatu yang kita alami, segala penderitaan, segala kesukaran yang kita hadapi, sehingga kita mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, mampu melihat sisi-sisi yang positif di balik penderitaan yang kita alami. Karena itu kita diminta untuk merespon setiap penderitaan dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab melalui penderitaan tersebut akan dihasilkan iman yang kuat, iman yang kokoh. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dan contoh yang begitu luar biasa. Melalui penderitaan, melalui kesengsaraannya, diam dengan tekun untuk melakukan supaya semua orang mengalami keselamatan daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Biarlah dengan segala situasi yang kita hadapi, kita akan senantiasa mampu untuk melihat di balik penderitaan yang kita alami di tengah-tengah dunia, di balik penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus, supaya kita boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan, dan kita umat-umatnya boleh tetap kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan ini semasih kita boleh bernafas. Oleh sebab itu, janganlah kita langsung mengungkapkan kekecewaan, kekesalan, kemarahan kita kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan kita sendirian? Tetapi kita senantiasa boleh melihat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, asalkan kita boleh senantiasa terus bertekun di dalam Tuhan. Karena Tuhan sedang memproses kehidupan orang-orang percaya. Karena Tuhan memiliki rencana yang besar dalam hidup kita. Kalau kita mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini, jadi marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang telah mengalami kesengsaraan, mengalami olok hina, mengalami segala penderitaan demi saudara dan saya, supaya kita memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kita senantiasa boleh melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang telah berkorban untuk kita, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ingatlah bahwa ketekunan membutuhkan proses yang begitu panjang. Ketekunan membutuhkan kesabaran untuk melihat hal-hal yang positif yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukannya, kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tentu Tuhan memberikan kepada kita pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, tetaplah bertekun apapun yang terjadi, karena ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia. Semoga Tuhan terus menolong kita, memampukan kita untuk merespon, melihat sisi positif yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Apapun situasi yang kita alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan di dalam kerajaan surga, kami mengagungkan, memuji, memuliakan Engkau, karena Tuhan sudah menuntun, menolong kami melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, akan memampukan kami pada pagi hari ini untuk melakukan tugas-tugas pekerjaan kami dengan tekun. Apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya boleh memuliakan Tuhan. Bagaimanapun situasi keadaan yang kami alami, yang kami lalui, kami tahu bahwa Tuhan memampukan kami untuk senantiasa terus berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan tolong bagi kami semua, bagi warga Citraland, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, sebelum kami melangkah lebih jauh untuk melakukan aktivitas dan kegiatan kami, apapun yang kami lakukan hari ini dan kami rencanakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan saja. Kami berdoa bagi semua warga Citraland, di dalam pergumulan-pergumulan mereka, di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam rencana-rencana mereka. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa akan menolong mereka, memberkati, menyertai mereka di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Jika ada yang mereka yang mengalami sakit penyakit, kami mohon kiranya Tuhan melawat, menjamahnya dan memulihkan dengan pertolongan daripada Tuhan, karena kami percaya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, pengharapan di dalam
Tuhan, dan pengharapan kami tidak pernah sia-sia, karena pengharapan kami adalah pengharapan yang sempurna hanya kepada Yesus Kristus yang telah menderita, yang telah mengalami sengsara, yang telah memberi kepada kami kemenangan, yang telah mengalami segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini, supaya kami semua boleh mengalami pertolongan dan keselamatan daripada Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan, bagi pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah, kami percaya dengan sungguh bahwa Tuhan senantiasa akan memakai para pemimpin-pemimpin kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk memberikan kepada kami damai sejahtera dan memberikan kepada kami keamanan, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Saat ini pemerintah sementara mengadakan vaksin bagi setiap masyarakat yang mendapatkannya. Oleh karena itu Tuhan tolong bagi setiap para petugas, bagi setiap para yang melaksanakan tugas mereka, kami mohon supaya Tuhan akan memberkati mereka, dan yang kami sebagai masyarakat, kami senantiasa boleh mengalami kekuatan kesehatan daripada Tuhan saja. Kami berdoa bagi gubernur dan wakil gubernur, dan juga wali kota, wakil wali kota, dan semua jajarannya. Pada hari ini kami musrahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa terus dipakai oleh Tuhan untuk membawa bagi kota kami yang kami cinta ini menjadi kota yang senantiasa diberkati oleh Tuhan saja. Kami berdoa bagi orang-orang yang kami janjikan di dalam doa, siapapun mereka Tuhan, di dalam setiap pergumulan mereka, biarlah kami senantiasa boleh terus bertekun di dalam iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati kami. Kami percaya hari ini kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dengan pertolongan-Mu kami boleh melakukan tugas-tugas pekerjaan kami, dan semuanya itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini kami persembahkan hanya kepada Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.